Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Solusi tanpa kritik. Kebalik. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. This is. Wih, masih bersama Bensi. Masih bersama Bensi, Benny Siregar. Siregar, Kalau Densu Denny Sumargo. nanti lanjut lagi. Nggak apa-apa. On the weekend bahas apa ini? Enak Bahas aja. yang Ringan. ringan-ringan aja. Ringan-ringan. Ringan-ringan aja. Bahas kapas. Oh, bukan. Wow. Lebih Padi dan kapas dong, lambang Iya. dong. Kita tergantung tamu biasanya. Oh. Kalau berdua sama Gilbas, yang ringan-ringan ada. Apa namanya? Pembahasan yang timeless. Timeless itu berarti tidak termakan waktu. Ya, tidak termakan waktu. Ngomongin apa aja. Oh iya. Ngomongin orang nggak termakan Ngomongin waktu. Sultan. Hah? Sultan kan nggak ada batas waktu kan. Iya. Sultan Jogja. Iya, nggak apa-apa kita ngomongin Sultan lah, berani. Sultan tuh cakep, Ya, ganteng. Mobilnya banyak Ferrari ya. Kenapa langsung ke situ? Tapi nggak pernah denger sih. Kalau Sultan kan taunya mobilnya yang ada plat 1, biasanya mobil ini kan sedan itu. apa ke depannya kalau AB. AB 1. AB1. AB 1 itu gubernur. Gubernur. Untuk gubernurnya. Iya. Sebagai sultan dia naik apa? Taunya itu sih. Naik itu aja. Berarti kalau dia lagi naik itu dia lagi jadi gubernur. Beliaunya. Oh, karena kendaraan dinas. Kendaraan dinas. Kalau lagi Sultan, Kalau lagi sultan ya bukan kendaraan dinas. kereta kencana mungkin kereta Mungkin pakai kereta kencana. Pemisahannya tuh gimana sih, Ben? Yang lo tahu aja, yang lo tahu. Pemisahan peran sultan dengan peran gubernur. kuda. Padahal nggak tahu-tahu banget ya. Ya, Sebenarnya tapi yang lo rasain sebagai masyarakat Jogja ya? Sebagai masyarakat Jogja. kayak kalau peran Sultan mungkin lebih banyak di acara-acara kebudayaannya gitu ya, Cing. Kayak Iya. acara ya tradisi di keraton gitu. Misal ada satu suro, mungkin kalau di Jawa kan kayak gitu kan. Iya. Penanggalan Jawa itu Iya. dirayakan ya itu paling kayak gitu doang gitu. Kalau misalnya ini, Ben, misalnya ada acara gitu ya, acara-acara terus ada promosi-promosinya di billboard atau di brosur atau di mana itu. Acara ini dihadiri oleh gubernur. Nah, Apa acara ini akan dihadiri oleh sultan? Yang seingat lo aja gitu. sepaket sih. Hah? Kan gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono kan Iya. jadi satu. Jadi ada sultannya di situ juga. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena namanya kan setauku namanya ya itu akhirnya namanya yang dipakai adalah Sri Sultan. Sri Sultan. Jadi yang nama resminya ya. Namanya ya. Iya, jadi nama. Kalau gubernur Sri Sultan artinya dia namanya Sri Sultan apa gitu. Iya. Karena itu gelarnya kan. Gelarnya. Mm-mm. Nah kalau Sri Sultan Hamengkubuwono doang itu berarti dia sebagai raja. Mungkin. Bertindak sebagai. Sebagai raja. Kok mungkin? Ya mungkin. Karena kan nggak terlalu paham. Nggak terlalu. Nggak terlalu paham, Cing. Hah? Nggak terlalu paham. Sama gemeter dikit. Sebagai masyarakat Jogja ya, itu memang dididik untuk patuh sama Sultan. Bukan dididik patuh, tapi kayak misal kakek, nenek, orang tua itu sudah memberikan contoh bahwa misal cerita tentang Sultan, terus bagaimana kalau ada tanggal-tanggal tertentu tuh memperingati ya kayak oh ini memperingati ini tentang ini, terus nanti ada video Sultan tentang apa kayak gitu loh, hormat pada Sultan. Jadi enggak yang nyuruh ini loh Sultan harus dihormati gitu, enggak. Iya. Cuman dari sikap mereka itu menunjukkan itu, terus kita nonton kenapa kayak gitu ya kita ngikutin gitu. Pernah nggak ketemu Sultan lo? Istrinya satu pesawat pernah? Istrinya Sultan satu pesawat banyak banget. Enggak, bukan itu, Cing. Sama kayak satu desa dong itu. Tidak boleh menikah dengan orang satu kampung. Benar. Ya. Tapi itu bisa dipelesetin juga ya, tidak boleh menikah dengan orang satu pesawat. Ya. Oke. Orang kiranya wah ini pamali nih. Iya. Ya. Pernah satu pesawat sama Gusti kok lupa ya tiba-tiba ngeblank ya. Gusti Kanjeng Ratu aja. Ratu Hemas. Ratu Hemas, GKR Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, disingkat GKR Hemas.
jangan ke plesetan yang lain nih. Iya, iya. Jangan. Nggak berani Bensin. ya? Nggak berani, jangan. Karena Nah itu nggak berani itu dapat dari mana gitu, Ben? orang tua Ewu gitu. pakewu itu. Ewu pekewu. Bukan ewu pekewu. Ewu pekewu itu sebenarnya lebih ke ini ya. Ewu pekewu itu sama segan tuh sebenarnya menurutku ya agak Ya. beda. Setauku dari kecil tuh ewu pekewu tuh kayak nggak enakan kayak misal Lama ya ini anak enggak ya. ini mau dikasih makan kayak gitu ya, mungkin dikasih makan nggak langsung ngambil tuh mungkin ewo pekewo tuh lebih ke situ mungkin ya. Ya. Kalau segan tuh kan mungkin kayak orang yang lebih tua, nah itu mungkin segan kayak Kalau gitu. misalnya gini, kayak misal mau kita bercandain pemerintah misalnya ya, kita nggak jadi bercandain karena kita takut ditangkap takut. Nah kalau lo ngebercandain Sultan itu karena takut atau karena segan itu? Nggak takut ditangkap mah, kalau saya mah takut diusir. Kalau ditangkapnya enggak, diusirnya sama warga lagi, bukan sama sultannya. Sultannya mah nggak pernah ngusir, nggak pernah ada berita Sultan marah-marah itu kan, gitu. Warganya paling Disuruh? nggak disuruh juga itu mah. Cuman sebenarnya kayak ini udah kayak mungkin ada yang fanatismenya segini, Iya. ada yang hormatnya segini, ada yang gitu paling Cing. Kayaknya nggak usah sampai Sultan ya, kita di lingkungan kita ya, apalagi kalau gue tuh di Pisangan tuh ada tokoh masyarakat yang kita tuh segan, ada yang kita takut, Oh, takut ada? ada Oh, preman. misalnya Preman gitu, berarti itu ya. kita tuh karena takut, terus ada yang karena kita malas, malas gue berurusan sama dia, ada yang segan kalau ngapa-ngapain, misalnya ada orang di pinggir jalan lagi pada minum, ini orang lewat nih. Tuh ada, Malas itu. kalau sama orang yang malas sih cuek aja gue minum, malas biarin aja dah orang kayak begitu. Kalau sama orang yang tokoh masyarakat yang segan, kita langsung ngumpet tuh, diumpetin gitu. Kalau sama preman yang takut-takut kita cuman diem doang aja gitu. Gitu. Beda-bedanya gitu. Itu di kampung aja begitu, apalagi di kerajaan ya. Tapi kan DIY udah bukan kerajaan ya. Kerajaan ya? Iya tetap Mas. Ya itu tadi kan daerah istimewa Yogyakarta kan. Provinsi, Provinsi daerah istimewa Yogyakarta jadinya kerajaan. kerajaan gitu. Tapi dia tidak punya pemerintahan sendiri. Dia harus gabung ke NKRI. Karena waktu itu ada perjanjian itu kan mungkin menyerahkan Yogyakarta ke Indonesia kan. Ya, ada ya? Ada kayaknya Sultan dalam tanda kutip menyerahkan tuh ya kayak bergabung gitu ke Indonesia gitu. Man, coba Man, ini Man. Jogja bergabung ke Jogja Indonesia. bergabung ke Indonesia. Karena mungkin milik Sultan sendiri, mungkin milik kesultanan. Berarti ya nggak pernah dijajah kali ya dulu ya? Maksudnya tidak dijajah secara... Dijajah, Cing, Belanda kan di situ. Tapi kerjasama kali modelnya, maksudnya. Oh mungkin kayak yang dicerita-cerita itu Iya, ya. bukan dijajah, kerjasama kali. Oh, keraton Yogyakarta resmi bergabung dengan, nah itu. Berarti kan waktu itu dia berdiri sendiri. Iya. Ada kerajaan yang berdiri sendiri gitu. Tapi selain Jogja nggak ada ya kayak gitu ya? Depok dulu pernah. Depok juga dulu ada presidennya, negara sendiri, presiden Depok ada. Dari Belanda. Enggak, dia bikin. Oh bikin. Bikin sendiri, kata si Kicuy itu. Kicuy komik. Tapi Dia ada, Depok itu dulu punya presiden sendiri. Jadi waktu Indonesia proklamasi, katanya dia lagi nyapu-nyapu aja, lagi bebenah, dia nggak ikut proklamasi, katanya gitu. enggak, tapi yang ngomong gitu lagi. Yang sering main diksi lucu. Iya, tapi Terus dia benar. Presiden Depok. Ada. Kayak diksi lucu nggak, Cing? Iya. Tapi Presiden Depok. Presiden kan? Depok ya, Presiden Depok nyapu. Presiden Sawangan. Aduh. Presiden Mampang. Tuh. Yang menyerahkan ini ayah dari si Sultan yang sekarang, si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalau Sri yang dulu Sultan ke-9. 9. Dia Itu- pernah jadi wakil presiden juga. Iya, Zaman di Pak era- Harto. Bukan Pak Karno ya? Bukan Pak Harto. Bukan Pak Rano juga. Rano Harto mana ada. Pak Karno kan. Orang Paku Karno. dan Paku Alam 8 yang menyerahkan. Oh, yang iya. bergabung. Oh iya, Paku Alam 8. Nah, itu dulu ada cerita juga yang Sultan ke-9 itu sakti katanya, Cing. Iya, Pernah dengar juga? pernah dengar. Kayak pindah-pindah. Iya. Itu kayak nenek atau ibu dulu sering cerita kalau Sultan tuh tiba-tiba di sini ngunjungin warga, tiba-tiba udah di mana gitu. Iya. Nah, yang gue denger juga itu katanya Hamengkubuwono emang cuma sampai 9.
Yang punya kesaktian. Coba deh ada sejarah. Hamengkubuwono itu cuma sampai 9 entah apanya yang punya kesaktian mungkin, atau gue dengar dari si supir-supir di Jogja juga kisah-kisah ini gitu. Iya katanya cuman ya kayak selentingan gitu, kayaknya terakhir yang ke-9. 9 kayak gitu. Karena kan nggak pernah dengar lagi ada kayak gitu. Kalau dulu kan sering kayak Sultan yang ke-9 pas pagi di Jogja, tiba-tiba malamnya di Sleman gitu. Iya bisa. Iya, emang bisa. Kalau pagi di Jogja, pagi itu juga di Sleman baru. Kalau pagi di Jogja, mungkin malam di Sleman, mungkin ada peresmian koperasi. Ya, Kan tapi, bisa. ya kalau ada acara kan nggak bisa, tapi kan, makanya di Jogjanya ada acara, tiba-tiba di Sleman mau Berbarengan gitu. Berbarengan kan nggak bisa, gitu kan, siapa tahu. Iya, siapa tahu. Tuh, kesaktian Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Apa aja tuh? Gusti Raden Mas Darajatun nama aslinya. Kesaktiannya apa aja tuh? Menolak badai. Berarti Kriswati nggak pernah di sono? Nggak pernah ditolak. Pernah, ya. Tapi kalau yang tanpa badai mungkin bisa ya. Tapi belum ada juga Kriswatinya, zaman dia. Oh iya. Iya. Masuk ke laut pakai mobil. Enggak sih. Tapi ini yang nulis bener nggak sih nih? Kayak kesaktian yang kita kayaknya nggak perlu ya kayaknya. Iya. Kalau menolak badai kan maksudnya perlu ya. Iya. Masuk ke laut pakai mobil kan. Mau ngapain juga gitu ya? Mau Walaupun ngapain? sekarang pun kan ada ini ya, amfibi Amfibi, ya. iya. Itu ada juga ya. Kayaknya nggak perlu. Ini dari mana nih ininya nih? Dari Kompasiana. Kompasiana, oke. Ya, tapi Kompasiana mah Tulisan orang, ya. Tulisan orang. Tapi Kompasiana lah gitu ya. Tapi ya. Pasukan tank Belanda mendadak takut kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena? Tapi takut mah ya, nggak ada persiapan juga ya, Cing. Ya Iya itu. kan makanya mendadak kan ya. Iyalah. Iya makanya kan ya nggak ada ini. Tapi meninggalnya di Washington dia. Oh itu bukan kesaktian ya? Bukan kesaktian, itu ajal. Tak kira. Udah beda itu. Nggak bisa. Kesaktiannya itu tadi segitu. Iya. Nggak ada lagi. Coba kita lihat. Yang berarti kurang lengkap, yang pindah-pindah tempat mah itu Iya. udah sering dengar cerita yang sering diceritain itu. Iya, 3 kesaktian Raja Sultan. Cerita Hamengkubuwono. mistis tuh. Oh itu. Tapi stick good news. Nggak ada. Oke. Tapi beneran nggak tahu ya, maksudnya entah rakyatnya sudah berpindah jadi modern atau mungkin entah karisma dari sultannya sendiri, nggak tahu ya. Zaman dulu tuh beneran yang kayak sama Sultan ke-9 tuh hormat banget gitu, Cing. Kayak tradisi-tradisi tuh beneran dilakuin banget. Setiap rumah misal kayak ada tolak bala gitu, suruh nyayur, dulu ada sayur roda atau apa gitulah. Ya semuanya yang sampai nggak deket dengan keratonnya di kayak di rumahku di Wates di Kulon Progo itu ya bikin Ikutin. serentak kayak ngikut beneran gitu, Cing. Karena itu Jogja itu melingkupi apa aja? Jogja nih, Yogyakarta. DIY itu ada dari empat kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul sama kotanya kota Jogja. Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, sama kota Yogyakarta. Iya. Nah itu termasuk dalam kerajaan Yogyakarta. Iya, DIY sekarang. DIY. Kalau kerajaannya kan dulu kerajaan Mataram, Cing. Mataram Bukan ya. Kerajaan Jogja. Mataram Islam ya. Mataram Islam. Mataram Islam. Mataram Hindu kan juga ada. Iya, Mataram itu ada juga. Mataram sini juga ada bakmi Mataram. Iya, Pak. Di Warung Buncit ada. Walaupun bukan kerajaan. Bukan dia kerajaan. bakmi doang. Ada lagi yang di Jakarta Timur Mataraman. Matraman. Oh, Matraman. Tapi oke. asalnya katanya dari Dari itu. Mataram. Iya, Cing, katanya. Iya, iya. Tapi Mataram yang Nusa Tenggara Barat itu Ada juga. katanya juga dari itu, Cing. Iya. Iya kan? Coba hubungan Mataram dengan Jogja. Dengan Matraman boleh? Matraman dengan Jogja. Matraman dengan Jogja. Hubungan Matraman dengan Mataram. Matraman sering tawuran ya, Cing? Matramen. Iya, iya. Daerah di situ ada. Sering tawuran daerah Matraman dengan Jogja. Ada tuh. Perjanjian ini. Apakah? Oh, enggak ini Mataram itu jadinya. Mataram. Mungkin sejarah Matraman mungkin ya. Sejarah Matraman deh. Matraman coba, Matraman. Matraman jangan-jangan dari keluarganya Bang Rahman. Matraman. Matraman. Iya. Makanya ada Hotel Matra di sini. Itu Martaman juga nulisnya. Oh, Matraman. Matraman diambil dari kota Mataraman karena kawasan tersebut dijadikan perkuburan atau pertahanan oleh pasukan Mataram saat penyerangan kota Batavia. Oh, waktu itu Mataram sampai ke Batavia. Yang ini ngelawan Belanda.
Lawan Belanda ya. Iya, yang Sultan Agung kalau nggak salah. Sultan Agung Tirtayasa. Itu mah Banten, Cing. Banten. Sultan Agung mana? Sultan Agung ya ini. Oh, Jogja. Sultan Ageng itu. Agung. Ageng Oh, kalau Tirtayasa. Tirtayasa Ageng ya. Sultan Agung ya. Walaupun intinya sama ya artinya. Nah ini nih, asal usul nama Matraman. Benar sih. Matraman merupakan salah satu kawasan timur, benar. Sultan Agung ke VOC. Namun Matraman dihubungkan dengan seorang pangeran dari Mataram dalam peristiwa penyerangan Sultan Agung ke VOC. Oh, malah nyerang. Iya, memang nyerang. Sultan Agung yang nyerang. Iya. Walaupun yang pertama itu kayaknya gagal deh karena kelaparan atau apa gitu. Karena kan Menyerang jauh. Batavia melalui jalur. Mataram gokil juga ya, Jauh nyerang. lagi. Makanya yang pertama gagal kan karena jauh kan, Cing? jauh, iya. Laut mana dia? Belum ada KRL kan? Belum. Belum. Tapi kereta bandara Belum sebelah juga. Dari Ya. Bogor. Oh, JP Chun, sering denger nih ya JP Chun. Gubernur DKI ya. Jan Jan Pinter. Peter Sun Kun. Pinter Sun Kun. Ya. Oh gitu. Oh, dan Mataraman itu sering disambungkan dengan kalau di Jogja ada namanya Gojek Mataraman. Maksudnya? Ngelawak gaya Mataraman gitu. Gojek itu artinya melawak. Melawak. Berarti- Guyonan. Gojek. Gojek. Bercanda. Gojek. Pakai Ojol. K. Bukan dong, bukan. Ya maksudnya tulisannya Gojek ojol. Iya ya kayaknya. Iya. Gojek. Iya, Gojek. Gojek ojol gimana tulisannya? GOJEK. Iya, gitu. Oh, Gojek itu hanya guyonan semata. Oh, makanya turun sekarang ya. Wah. Oh, mereka nggak tahu meaningnya itu harusnya. Hanya guyonan semata. Makanya pas naik itu dia guyonan. Iya. Ada kan Gojek Mataraman kan? Gojek Mataraman. Harusnya ada sih. Guyon Mataraman mungkin ya. Guyon. Ya. Karena Gojek sama guyon itu sama artinya. Berarti Gojek sekarang guyon ya, Ben? Guyon ya. Iya. Dia guyon. banyak PHK ya? Gotonya. Goto ya. Goto yang banyak PHK. Guyon Mataraman ada. Tuh. Iya. Jadi kayak bercandaan khas Mataraman khas Jogja gitulah. Begini. Tuh. Itu mah Bali, Cing. Bang. Putraan ya. Kenapa bisa Bali? Ya pokoknya guyonan-guyonan gitulah. Iya. Tadi udah ngapain sih sampai ke Matraman? Yogyakarta penyerahannya itu tahun 45, 5 September. Setelah merdeka kan? Iya. Dua Berarti- kerajaan Yogyakarta gabung ke RI tahun 77 tahun yang lalu. Nah, ada dua kerajaan itu, Pakualam sama itu. Heeh. Pakualam itu apa kerajaannya? Aduh. Ya Allah. Susah bener ya. Pakualam apa Pak, kerajaan? itu susah, itu sangat mendalam. Surakarta? Bukan, Surakarta itu Solo? apa ya namanya keratonnya ada sendiri. Bukan Pakualam dari Jogja beneran. Jadi mungkin ya kayak dibagi jatah-jatahnya gitu. Nah, di Jogja pun ada namanya tanah Pakualaman yang dari keluarga Pakualamnya sendiri gitu. Ada tanah keraton yang tanah sultan ada sendiri gitu. Sultan Pakualam ada? Nggak ada dong. Coba Pakualam apa sih? Pakualam kerajaan bukan? Akhirnya Mungkin kita- dari pembagian di itu ya, dari silsilah itu mungkin ya, Ci. Iya. Alam ini. Iya. Pakualam 1. Pakualam 1 ya Itu itu. sejarah singkat Kadipaten Pakualaman tuh, Pemda DIY. Nah, Dia kerajaan juga tapi namanya apa gitu? bentuk kerajaan. Kadipaten. Praja Pakualaman dirikan tanggal 17 Maret 1813. Oh, sama dari Sultan Hamengkubuwono pertama juga. Iya. Putranya Sultan juga ya. Iya, putra Sultan Hamengkubuwono juga. Saudaraan berarti ya? Kadipaten tuh kayak kabupaten mungkin ya kadipatennya. Adipati. Enggak yang kerajaan sendiri gitu, Iya, enggak kayaknya. Mungkin ya. Masih ada di bawah Kerajaan Mataram, tapi punya adipati gitu kan ya? Iya. Ada Oh. rajanya, ada adipati kan? Iya, benar. Adipati itu kayak gubernur mungkin. Mungkin kayak gitu. Rajanya tuh presiden. Oh, berarti karena dari pertikaian ini paling tinggi ini ada pemberontakan. Iya, ada pemberontakan. Kayak Kedua, pertikaian. ini saudara tiri masalahnya. Si Sultan sama Ini yang begini nih, Ustadz, Gumbul. bukan.
Salim Ustaz. Oh, Salim Afila. Iya, Salim Afila ngelotok nih. Iya. Tapi sebenarnya sulit banget loh itu, Cing. Iya. Karena silsilahnya pun kan pernah googling juga. Iya. Ngapalin, oh ini kok ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, tuh sulit banget silsilahnya itu. Banyak ya, karena istrinya juga rata-rata banyak kan. Iya. Istrinya rata-rata banyak nih, anak ini hasil dari istri ini. Anak yang ini hasil dari istri yang mana gitu. Masih sampai ke 9 kalau nggak salah ya. Iya. 10 ini yang pertama kali. Yang monogami. Monogami. Tidak punya selir. Iya, tidak punya selir. Tidak punya selir. Tapi masalahnya anaknya cewek semua. Nah itu. Boleh lah kayaknya. Kalau dia suksesi, Ratu ada nggak? Nggak pernah ada kan? Ratu. Hamengkubuwono, Mataram tuh nggak ada. Dan kalau di Jawa tuh bahkan ratu tuh artinya juga nggak cuman ratu gitu, bisa raja itu ratu itu bisa jadi artinya raja juga kayaknya. Laki juga. Iya kayaknya. Seingatku ya, kata ratu itu kalau di Indonesia kan perempuan. Tapi di Indonesia itu juga di Jawa itu bisa artinya ratu itu ya raja, pemimpin gitu. Bukan merujuk ke satu gender gitu. Bahkan nih Mataram itu berhubungan sama Turki, kerajaan Turki. Karena sama-sama Islam, waktu Islam ya? Kayak perwakilan Sultan. Kesultanan Turki di Indonesia. Nah itu, makanya ada gelarnya tuh Syarif Hidayatullah. Nama panjangnya coba deh, gelar panjangnya Hamengkubuwono. Gelar lengkap. Biji abi. Tapi karena kemarin juga aku nonton podcastnya siapa itu yang dari NU, katanya Turki itu besar banget ya dulu. Turki Utsmani itu kayak jadi kiblatnya orang Islam seluruh dunia kan, Cing? Iya benar. Iya. Mana coba? Tuh kan ada Halifatullah. Ada Halifatullahnya, bukan Syarif Hidayatullah. Ada Halifatullah. Gedein man? Hamengkubuwono. Dia menyandang gelar sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sanga ke-9 kaping sanga. Itu yang ke. Nah, Halifatullahnya ini katanya dapatnya dari Turki. Hubungan sama Turki. Katanya mau dihilangin. Coba 10 supaya coba deh 10 katanya mau dihilangin. Menghilangkan gelar Halifatullah di gelar sultan akan dihilangkan gitu. Tapi kenapa katanya dia? Iya, gue denger dari supir. Dari supir ya, lagi. gue denger dari supir ya. Tapi kayaknya pernah, iya sih agak-agak denger. Pernah denger kan? Dari supir juga sih. Halifatullah, pakai H, Halifatullah. Nah itu, oh bukan. Tuh Khalifah Sri Sultan 10 tuh bawah Khalifah Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghilang karena sudah dipakai. Ya. Ya sih dulu pernah ada beritanya itu. Oke. Turun. Ya malah ke atas Yon. Nah, duh. Nah, ya. Di zoom aja ke tangannya bang. Menghilangkan gelar. Dari sisi kebudayaan beliau menjalankan karena beliau mengakhiri tradisi nama Halifatullah, benar ya mau dihilangin. Saya melihat itu harus dilihat dari berbagai perspektif, kata sejarawan UGM. Dari sisi kebudayaan yang beliau lakukan disayangkan karena beliau mengakhiri tradisi yang sudah lama dijalankan raja sebelumnya. Raja sebelumnya tak pernah mempersoalkan gelar Halifatullah. Itu kan sudah lama melekat sejak HB1 sampai 10. Terus Pak Marganata lantas menjelaskan bahwa yang melekat itu pemimpin agama, mewakili Tuhan di bumi. Oke. Menghilangkan karena dia cuma pengen jadi pemimpin pemerintahan aja. Jadi itu Khalifatullah kayak pemimpin agama juga mungkin. Iya, oke. Terus bawa lagi. Oke, dipimpin oleh ulama sekarang. Raja tidak ada yang pernah naik haji. Padahal sebenarnya mampu. Satu-satunya yang mengaku naik haji adalah Sultan Agung. Itu pun simbolik. Hanya rohnya saja yang ke Mekah. Iya. Setelah Sultan Agung ini sampai sekarang Raja Jogja dan Solo nggak ada yang naik haji. Padahal kan kalau dia konsisten Khalifatullah harusnya menjalankan semua rukun Islam. Haji kenapa nggak dijalankan?
bagi saya itu satu pertanyaan, kata dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM ini. Tuh, berarti malah menegaskan mungkin ya bahwa apa si sultannya ini nggak pengen jadi pemimpin agama. Iya. Karena sudah ada kan di Jogja mungkin para ulama Iya. gitu mungkin. Dan di Solo. Oh, Buwono juga diganti Bawono. ganti. Masuk dalam sampai dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Sunawi ingkang itu. Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sedasa. Jangan minta dulu diartiin cing nih. Panjang Kan banget. nama nih, kayak kaping sedasa tuh yang ke-10 kan? Benar. Sedoso. Jumeneng itu kayak bertahta mungkin ya. Iya. Kaping 10 diganti sedasa. Iya. Keempat, merubah perjanjian pendirian Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pamanahan kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kiai Ageng Jokopi turun. Oh, Sultan dari naik haji ya? Baru tahu ini juga cing. Gue juga baru tahu. Nggak, dulu ngiranya cuman ya udah nggak usah ditulis aja gelarnya gitu. Iya. Ternyata enggak ya. Cuman itu ya nggak pernah diprotes ya, aman-aman aja, makanya ya nggak apa-apa gitu. Ya karena kayak, Pak Kau ya? Iya, segan bukan. Kok nggak naik haji sih? Nggak ada yang gitu ya? Iya. Padahal kan mampu gitu. Tapi kalau di Islam hukumnya kalau mampu itu wajib apa? Wajib. Oh, hukumnya wajib berarti kalau Hukumnya mampu. jadi wajib jika mampu. Oh. Enggak, maksudnya kalau kamu beneran mampu udah kaya berarti kamu harus naik haji berarti ya, Cing. Iya. Oh. Mampunya itu cuma bukan mampu uang. Badan lo mampu nggak? Kesehatan. Kesehatan. Terus kondisi di Mekahnya bagus gak? Kayak COVID kemarin jadi nggak wajib. Oh, itu udah ditulis dari dulu udah Iya, ada kayak gitu. pokoknya mampu di sananya aman, sama orang yang lo tinggalin aman gak tuh? Misalnya gue berangkat, ya gue harus nyiapin kehidupan untuk keluarga gue yang gue tinggalin. Itu uang tuh mampunya. Atau mungkin karena zaman dulu juga perjalanan ke sana tuh jauh dan lama, makanya lama. ada kata-kata itu. Iya. Mencari cinta enggak ya? Nggak mencari ridho Allah. Ya, Iya. walaupun itu juga bentuk dari cinta Allah kepada Cinta kita. Allah. Iya. Makanya pada tradisi kita tuh kalau mau naik haji jadi pada selamatan, terus minta maaf sama tetangga. Ada nggak di Jogja? Kalau ada yang mau naik haji gitu? Iya, pasti ada kayak melepas gitu Melepasnya lah. gitu. Karena dari dulu tuh kan lama dilepasnya, bulanan lewat laut, kita nggak tahu. Kadang-kadang bertaruh nyawa juga di situ gitu. Makanya pada minta maaf kalau terjadi apa-apa gitu. Lewat laut langsung, nggak lewat darat berarti. Makanya lewat darat, nggak lewat Cina, Malaysia gitu nggak ya? Enggak. Ada juga backpacker yang kayak gitu ada. Tapi kebanyakan langsung lewat laut yang paling mampir di ujung-ujungnya doang. Iya, gitu ya. coba perjalanan laut ke Mekah zaman dulu naik haji berapa lama tuh? Perjalanan Bulan loh lalu. Nenek waktu itu. zaman sekarang masih ada nggak ya? Laut. Nah, Ya ada pasti. Cuman ya ada. tapi pasti. ada ya. Orang backpacker aja ada, haji backpacker ada. Berarti 6 bulan, Cing. Kalau bolak-balik, Cing. 6 bulan ya. Tapi itu menujunya doang. Tuh makan waktu 6 bulan untuk sampai Mekah ibadah haji. Laut kapan tuh? Tapi itu nggak karena liburan di Singapura dulu kan? Masih, kalau berhenti Singapura liburan lama ya. Ya bisa. mungkin itu yang dihitung, bersandar di Singapura berapa hari, Hmm. bersandar di sini berapa hari gitu. Perahu layar itu tapi, Cing. Zaman dulu. Naik kapal laut hingga Oh, iya. perahu layar. Oh, berarti orang kalau zaman dulu mungkin yang kaya banget ya mungkin ya. Iya. Lama. Sekarang naik pesawat tinggal 9 jam. 9 jam nyampe. Martin. Iya. Oke, kembali ke Yogyakarta. Lo terakhir di Jogja kapan? Menetap? Oh, menetapnya Iya. ya? Udah lama banget. Pindah. Aduh, kalau tanya tahun nggak tahu sih. Belasan, 16, 15 mungkin ya, Cing. Maksudnya? Lahir. Terakhir menetap di Iya kan? di Jogja tahun? Pas kuliah. Udah amanya setelah kuliah masih di situ. 2018 mungkin ke Jakartanya itu, yang beneran sampai tinggal di Jakarta. Oh berarti udah lama juga Udah lama. meninggalkan Jogja ya. Iya. Tapi dari kecil lo lahir di Jogja.
Lahir Iya, di Wates. Di Wates. Lahir di Wates. Kenapa Siregar? Bapak Siregar, Batak. Bapak Batak, ibu Ibu Jawa. Jogja. Jogja, asli Jogja. Wates. Wates. Bokap lu juga jago bahasa Jogja dong? Bukan bahasa Jawa tapi yang kasar-kasar gitu. Karena kan ya sekeliling, kalau itu kan kampung, bukan kalau Jogja kan mungkin banyak yang bisa. Kita tinggal di kawasan orang Batak bisa mungkin ya ada. Iya. Ini di kampung di Wates yang pinggiran Jogja ya harus bisa bahasa Jawa dikit-dikit. Lu bisa? Bisa. Percakapan? Jawa bisa banget sih, Batak yang susah. Lu malah nggak bisa bahasa Batak? Nggak bisa bahasa Batak. Bahasa Jawa malah bisa. Lancar. Coba kalau misalnya membuka acara. Selamat sore, kita ketemu lagi di Hoi. Sugeng sonten, sugeng sonten para sederek sedaya, kita ketemu malih ten ho hihi. Lu lagi sakit ya? Kenapa? Muka lu itu banget. Emang gitu ya? Enggak, emang kayak gini, Cing. Muka orang Wates emang kayak gini, Cing. Enggak orang Wates. Enggak orang Wates yang kayak begini. Udah tahu ada tamengnya mau diarahin ke sana. Iya. Tapi kan aku orang Wates, Cing. Iya. Berarti kan muka orang Wates. Iya, tapi tidak semua orang Wates kayak begini. Iya, Tidak pinter semua ya, orang Cing Abel Wates. pinter ya mau di ini. Sekolah jadi semuanya ya udah lebih banyak budaya Jawa yang terserap jadinya Iya. dibanding budaya Batak. Iya, budaya Batak. Budaya Batak paling ya perayaan-perayaan Iya. gitu. Kalau enggak pas main ke Kalimantan karena adiknya bapak semuanya di Kalimantan Timur. Begitu dapat budaya Batak, begitu ke Kalimantan. Kalau ke Medan dong. Nggak pernah, sama sekali belum pernah. Ke Medan, ke Sumatera Utara, ke Danau Toba belum pernah. Bokap di mana? Sumatera Utaranya? Di Danau Toba. Di Danau Toba. Tapi nggak pernah ke situ. Nggak pernah. Kayaknya abang pernah nggak ya? Kayaknya cuman ibu doang yang pernah ke sana sama bapak. Beneran? Kenapa ketawa? Ya ibu doang yang pernah ke sana ya. Iya. Ya ketemu sama orang tua. Orang Iya. tua bokap. Bokap Opung namanya. Opung. Tapi Opung sering ke Wates. Dulu waktu masih Luhut. Nggak semua Opung Luhut dong. Nggak semua Luhut Opung juga. Iya, ada juga kan Binsar. Opung Binsar ada. Opung Binsar ada. Ada Binsar Saragi. Binsar Panjaitan. Iya. Tapi sering kesini, Cing. Dan Opung kan Opung apa namanya? Opung Namanya Opung lo siapa? lupa lagi. Ya Allah. Ini dimarahin nih kalau tonton nih. Iya. Tapi seringnya panggilnya Opung Doli. Opung Doli itu Opung perempuan. Opung Boru. Kok Opung Doli? Opung Doli, Opung cowok, laki-laki, Opung Boru, Opung Tapi perempuan. namanya? Lupa, Nggak tahu. Cing. Lupa, Cing. Opung Doli. Iya, Opung Boru. Opung Boru yang sering. Iya, bukan sering, emang udah meninggal. Kakek dari ibu tuh udah meninggal dari lahir, belum pernah ketemu. Yang dari bapak juga Opung yang laki-laki belum pernah ketemu. Yang sering siapa? Yang sering Opung mana jadinya? Perempuan, Opung Boru. Boru. Namanya Lagi balik. Maksudnya dia udah tinggal di Wates. Enggak. Opung Boru. Sering ke Wates, tinggalnya di Danau Toba, di kampungnya itu. Oh. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, Cing. Bahasa Jawa? Apalagi dong. Ya siapa tahu. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Dan sampai Wates. Dan selalu jemputnya tuh nggak pernah yang di... Misal kalau naik bis di terminal Jogja, nggak, biasanya sampai Watesnya gitu. Condong apa? Bukan, kalau Condong Catur Jogja. Oh, Jogja. Kalau ini di Wates, kadang pernah sampai depan rumah udah nyampe gitu. Sendiri aja? Sendiri. Kayaknya nggak pernah diantar deh. Nggak pernah. Kecuali pas waktu itu liburan ke Kalimantan, dari Kalimantan mungkin diantar ke bareng-bareng liburan ke Wates. Nah di Kalimantan siapa? Adik-adiknya bapak semua di situ. Oh bokap lo anak pertama? Anak pertama. Satu-satunya? Iya, Ya, anak oke. pertama. Yang paling tua bapak. Tahu lu berapa saudara, Ben? Siapa? Lu berapa saudara? 4. Enggak, 3 kalau aku. Kalau bokap lo? Bokap 1, ini 3. Dia nggak hafal mah ininya ya. 6. Dan 5-5-nya ada di Kalimantan? 5-5-nya ada di Kalimantan. Dia kok bisa ke Kalimantan? Itu dulu zaman PNS guru itu dipindahkan harus nurut kemana? Semuanya guru? Bukan.
Kalau yang itu kayaknya ngerantau deh adik-adiknya. Jadi pertama kali kayaknya bapak ke sana Ke Kalimantan. gara-gara guru yang udah keterima guru terus Ah. harus mau ditempatkan dimanapun. Terus adik-adiknya karena nyusul kan biasa. Iya. Oh abangnya udah di sana, akhirnya nyusul ke sana Oke. gitu. Ketemu sama nyokap lo di Situ Samarinda, Kalimantan Timur. Nyokap lo ngapain? Ini jadi nelayan, jadi guru juga. Ditempatkan juga dari Jawa. dari Jawa, dari Jogja. Dari Jogja ditempatkan di Samarinda. Samarinda, bapak di Samarinda juga. Nah, Rindanya mana? Kok Sama Muslim. Istrinya Rinda kan namanya. iya ya. Itu. Rinda. Oh, jadi ke Wates setelah berapa lama di situ? Wah, Dia nggak lama tahu ya ini keluarganya. Abang lahirnya di Wates. Samarinda. Oh. Satu-satunya yang lahir di Samarinda ini Abang. Abang. Yang lain Nggak sama lain. bidan. Sama bidan. Yang Samarinda cuma abang ya. Gitu. Jadi memang lo budaya Batak kurang lah. Kurang, Ya. tapi nggak yang menjamahnya sama keluarga deket juga, cuman nggak bisa bahasa Batak. Kalau budaya gitu tahu kayak misal mau nikah ada mengulosi itu kayak nganu kain kayak Ya. gitu tuh banyak aku tahu gitu. Kalau budaya Jogja ngelotok udah. Nah budaya Jogja malah kayak kebalikannya, malah bahasanya tahu tapi budayanya mungkin nggak begitu ini karena kalau Jawa itu kayak nggak pakai adat nggak apa-apa gitu cing. Kayak misal nih nikah terus nggak nginjek yang telur kayak gitu tuh dilewatin kayak nggak apa-apa gitu cing. Oh. Kayak yang Siraman. modern. Siraman gitu kadang ya siraman yang masih banyak ya, tapi yang budaya-budaya lain yang sebenarnya kalau di pernikahan tuh ada gitu, ada Jawa tapi nggak seketat di Batak. Batak tuh kayak apalagi yang masih tinggal bukan di Jakarta itu masih dilakuin banget. Yang nginjek telur nggak, terus yang ngelolosin kelapa Nah, kayak gitu tuh jarang kan. pas lagi hamil juga kan tuh. Kadang malah lebih langsung, misal kalau yang nikah Islam di masjid, yang Katolik di gereja, ya habis itu resepsi langsung malah biasanya kayak gitu. Oh. Gitu. Budaya Jawanya juga jarang dipenuhin urutan-urutannya. Tapi Apa lo nggak tahu aja? tahu, ya makanya nggak tahu gara-gara yang nggak dilakuin nggak tahu. Tapi kalau kayak meninggal 90 harian itu kan sebenarnya kan budaya Jawa kan. 90 hari. 90 hari ada ya? 90 harian, 100 hari. 100 hari Iya, ya. 90 hari. 90 harian. 90 hari. Lo dapat dari mana 90 harian? Iya. 100 hari. Nah, kalau yang keluargaku lakuin ya aku tahu sih kayak gitu. 100 harian kenduri. Iya. Kenduri kayak gitu. Kalau tinggal di kota Jogjanya pernah nggak menetap? Pernah. Tapi Dalam rangka kuliah. kuliah. Tapi sebenarnya Sleman sama Jogja tuh mepet banget sih. Kan lo Wates. Iya, Jadi tinggal di Sleman. Sejaman kalau naik motor sekitar sejam. Iya, maksudnya ngapain jadi ngomongin Sleman sama Jogja deket? Enggak, Kan rumah maksudnya- lo Wates. Enggak, maksudnya lupa ngekosnya tuh di Sleman apa di Jogja. Oh, lo Karena ngekos. perbatasannya mepet banget. Iya, yang ada Kayak jalan tol Jaksel, sekarang. Jakpus gitu lah. Iya. Lo waktu kuliah lo ngekos. Ngekos. Tapi apakah itu Jogja atau Sleman lo agak Ya, ragu? Jogja yang kotanya ya. Iya. Emang kuliahnya di kota Jogja? Perbatasan juga Sleman, di Sleman tapi mepet banget sama kota Jogjanya. Sanata Dharma. Universitas Sanata Dharma Jogja apa Sleman? Yogyakarta tulisannya. Oh, Jogja berarti. Tapi bisa DIY ya? Provinsinya iya, Iya. provinsi Yogyakarta. Iya. Tapi mepet banget gitu. Sampai berantem tuh. Wes. Ya. Berapa tahun di Sleman? Kuliah itu 6 apa ya? Lama juga kuliah lo ya? 6 tahun iya. Tapi kan nggak sampai 7. Iya biasanya, tapi lewat dari 5. Iya. Ya. Kelar juga loh. Kelar. Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Do you Inggris. speak English very well? Not really. Why? Because I rarely use English in my daily conversation. Daily conversation. Rarely. Rarely. Paris Dakar. Well, That's rarely. That's rarely. This one. Rarely. Rarely. What is the meaning of rarely? Rarely is like jarang. Kepang.
That jaran. That's Yes. horse. Horse. Jaran is horse. Yes. Jaran is horse. 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 Jaran goyang, horse shaking horse. It's horse shaking. Horse shaking. What? Jaran. Jaran is horse. Horse. Jaran kepang. Jaran kepang is maybe dreadlock horse. What? Kepang di ini kuncir. Grappling loh. Dreadlock tuh kayak dikuncir nggak sih? Dreadlock ya? Iya, Oh, rambut iya. dikuncir. Oh, yes, you speak English very well, but seldom. Ya, Jarang. seldom. Seldom adalah kata-kata yang seldom disebutkan ya. Iya. Kayak jarang dipakai di daily conversation. Iya, seldom. Tapi Cing Abdul bahasa Inggrisnya oke juga ya, lumayan. Kan internasional. Oh iya. I study international relations for 7 years. Hubungan internasional. Yes. Oh, so you must be Fluent Learn. in ngartiin. iya, Ya, fluent in ngartiin. ngertiin. Ngartiin literatur, Oh, menerjemahkan. referensi. Oh. Inggris semua. Wih. Tapi jarang dipakai ya? Jarang dipakai. Rarely jarang-jarang. Rarely jarang-jarang. Nih, Seldom. Seldom jarang. Sama. Nah, lo bilang jarang pakai aja, lo pakai rarely. Heeh. Lo nggak pakai seldom karena seldom Jarang dipakai. jarang dipakai. Iya. Artinya seldom itu jarang dipakai, bukan jarang. Padahal di Indonesia jarang itu. Seldom. Iya, sering dipakai. Jarang itu sering dipakai. Iya, tapi di Inggris seldom. Jarang dipakai. Jarang dipakai. Kita langsung hubungan Perdana Menteri Inggris. Nih, rarely, seldom, infrequently, Wah. rare, Infrequently. sparse. Sparse. Tapi ada satu masa lo speak English every day. Enggak everyday juga, kalau kuliah doang, Cing. Karena sebenarnya aku nggak ngerasa jago ngomong bahasa Inggris. Cuman gara-gara dulu tuh kenapa masuk kuliah bahasa Inggris, karena yang paling tak kuasain dari segala mata pelajaran itu English. bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya nggak suka, bukan nggak suka benci ya, tapi nggak yang aku pengen karena suka gitu, nggak. Dan bapak guru bahasa Inggris. Oh, bapak juga. Ibu? Bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Kenapa ketawa? Nggak bercanda emang, guru bahasa Indonesia. PNS ya, Ben? PNS. PNS is pegawai negeri swasta. Apa ya kalau bahasa Inggris ya? Civil. Oh, kok suka swasta, pegawai negeri? Baru nggak? Civil society, bukan? Sipil. Pegawai apa? Is Employee. Employee. Civil is employee. Little I. Apa tuh, Bang? Sipit. Civil istri teh. Bang, diam dulu deh. Iya. Dia mau pelesetan terus pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Agak ribet ya. Jadi bapak tuh bukan bisa guru bahasa Inggris, terus kayak tapi nggak pernah diajarin sih, emang lebih seringnya malah dari game, Cing. Belajar bahasa Inggris. Kayak anak-anak sekarang bahasa Inggris from YouTube misalnya gitu. Nah, kalau aku dari main PlayStation, karena semua bahasa itu kan yang penting kosakata kan, vocabulary kan. Vocabulary ya. Jadi dapatnya dari itu, terus misal dulu langganan koran bola itu bahasa Indonesia, tapi sering nemu kata-kata bahasa Inggris dari wartawan-wartawannya gitu. Emang pakai bahasa Inggris bola? Kayak Ball dong kalau itu. Koran ball. koran ball magazine. Yes, ball Tabloid. magazine. Iya. Ball. Tokai is ball. From ball. From Yes, ball. toke is from From ball. ball. But with double O, ball. Ball. Toke is out from ball. Kenapa kita membahas ini? Udah kita tadi udah seneng loh berpendidikan. Oke. Enggak, tapi itu, Cing, dari Siaga man, Siaga. siaga. Siap antar jaga. Lanjut. jadi di bola itu wartawannya makanya suka banget karena kata-kata apa ya, istilahnya saduran ya. Ya. Saduran dari bahasa Inggris itu kadang sering dimasukin di situ gitu. Ada istilah-istilah yang dipakein bahasa Inggris. Hat-trick misalnya. Hat-trick kayak gitu. Istilah bola sendiri kan kebanyakan bahasa Inggris kan. Man-to-man marking. Man-to-man marking kayak gitu. Offside. Offside. Yang tidak di bahasa Indonesia kan ya emang ya? Iya.
Selain itu, selain istilah intinya juga banyak istilah-istilah. Misal dia lagi ke Piala Dunia terus ngeliput gitu tentang ceritain tentang kotanya, ada yang kata-kata 1-2 kata bahasa Inggris gitu ada juga. Hat-trick apa bahasa Indonesianya? Trigo. Nggak ada ya? Nggak ada. Mencetak 3 gol ya. Tidak ada istilah untuk mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Hat-trick pun itu kan bukan kata yang langsung makna denotasi kan, itu kiasan kan. Hat-trick itu karena dari hat dan trick. Trik sirkus mungkin ya, atau trik sulap yang hat-trick itu loh. Trik yang pakai topi. Iya, karena mungkin kalau 3 gol sangat menghibur mungkin ya. Coba kita lihat asal kata hat-trick. Asal muasal Ntar hat-trick. dikira sok tahu nanti. Iya. Asal muasal hat-trick. Wikipedianya. Lah. Wikipedia. Itu benar, itu. Benar tadi. Mana? Tweet yang origin tuh, the term first appear in cricket, dari permainan cricket dulu. Pakai bahasa Indonesia aja. Oh iya, bener. Asal muasal hat-trick. Kenapa jadi hat-trick? Langsung ketemu ya. Tuh ada tuh. Asal mula kata-kata hat-trick berasal dari olahraga kriket. Atau jangan di Wikipedia, turun dulu dikit, Bang. Itu asal mula istilah hat-trick dalam sepak bola. Nah, itu Liga Laga juga boleh, itu juga boleh Liga Laga apa sih? Oh, ininya. punya. Oke, asal-usul hat-trick. Oh, ini orangnya dulu penemu hat-trick. Bukan penemu hat-trick. Hat-trick juga nggak ditemuin, emang hilang. Ya. Hat-trick itu diciptakan. Sejarah hat-trick bukan berasal dari sepak bola, melainkan dari kriket. Oh, korek. Kriket ada korek Ada, memang, Cing. ya, ada Tokai korek. pun ada. Tokai ada. Tokai from Bool. From Bool. Oke. Walaupun tokai yang korek nggak mungkin from Bool kan. Iya. Panas bool kita kan. Wah, kalau masa bola keluar api. Tapi bisa ada. Ada. Ada videonya nih. Ada videonya ya. Bisa nggak jangan ya? Ada sih emang Ada yang bola keluar kentut, api. ya, yang kentut dikasih-kasih tuh. Iya. Hat-trick berasal dari kriket, diberikan pada pelempar atau bowler yang berhasil mengenai tiang dengan 3 lemparan beruntun. Nah, kenapa hat atau topi? Ada sebuah cerita soal hat-trick. Yang paling terkenal tercantum dalam kamus Oxford. Dalam Oxford English Dictionary, istilahnya berulang pada 1858 ketika pemain kriket bernama Haji Stevenson. Hah? Emang gitu? Bukan nggak selalu haji. Melempar bola dan mengenai tiang sebanyak 3 kali. Penggemar lalu membelikannya topi sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan. Dan sejak itu istilah dinamai penggemar sebagai hat-trick. Lo nggak ada yang istilah sulap lo. Bukan ya? Lo dari mana lo istilah sulap lo? Tapi kayaknya lebih masuk akal punya aku deh, Cing. Lah, Trik ya sulap. masuk akal tapi bukan itu Bukan sejarahnya. itu. Ngapain? Hat-trick di sepak bola juga berarti mencetak 3 gol. Namun di beberapa kompetisi budaya berubah bahwa yang bisa disebut hat-trick adalah mencetak gol secara beruntun. Emang iya? Setahu gue juga beruntun, tidak boleh diselingi oleh gol teman yang lain. Kalau sekarang malah enggak kayaknya. Sekarang pokoknya 3 gol dalam satu pertandingan itu udah hat-trick. Hat-tricknya macam-macam tuh, ada flawless. Hat-trick, kaki kanan dan kiri kepala. Oh, ini udah mulai ada ini nih, hat-trick murni. Wah. Kasihan itu mah yang sepak para games nggak bisa itu perfect hat-trick. Iya kan? Iya. Ada yang- Emang bola ada ya para games? Ada dong. Ada ya? Ada. Gue kemarin main pingpong sama atlet para games. NPC DKI. Yang- Kalah gue. Jago. Dia ininya apa? Dia kebutuhan satu khususnya? tangannya, satu ke tangan kanannya kecil. Sama satu lagi seluruh kecelakaannya udah pakai pen. Sebadan badan. Tangan kanannya kecil. Dia tapi megang batnya pakai Tangan kiri. Oh, kidal. Iya, kiri dari Dia lahir. kan. Oh iya. Ya. Oh, kidal kiri dari lahir. Iya. Ya, udah tahu tapi Iya, kadal. kanan dari lahir. Tapi bisa kadal dari lahir juga ya? Iya kan? Hah? Bisa juga. Iya. Kidal juga bisa kidal dari lahir. Iya. Iya. Iya sih. Iya. Tapi Ada tuh. setelah ketemu istilah kidal, karena kita nggak, kalau pertama kali kidal kiri dari lahir orang tahu kiri, tapi kalau orang belum tahu istilah kadal jadi kidal dari lahir, loh apa Kidal maksud- apa? Nah, Nah, gitu iya, kan, bener. bener kan? Asal muasal kidal.
Nggak usah itu mah kita udah tahu Kita tadi udah kiri tahu, dari ya. lahir. Singkatan dari kiri dari lahir tuh kan, bener? Bener. Biasanya Hat trick, nggak ada istilah Indonesianya. Offside, offset mati posisi nggak mungkin ya? enggak. Jadi nggak mati posisi juga. Offside tidak ada padanan kata Indonesianya. Apalagi ya yang tidak ada kayak hakim garis apa? Linesman. Linesman, asisten referee juga bisa Assistant kan? referee ya. Offside aja diambil dari dunia militer. Karena Dikenal dengan off the strength of his side. Status bebas tugas. itu mah kayaknya beda deh Offside mana? ketika seorang. Oh iya, ini dari bola juga. Offside itu dari dunia militer. Istilahnya beda. Atau istilahnya. di dunia militer lebih ada, tapi di bola juga pakai itu, tapi bukan berhubungan mungkin ya, Ci? Iya, nggak berhubungan. Dia pakai istilah itu doang. Apalagi ya? Kita lihat di koran. Apalagi coba yang istilah bola yang tidak ada padanannya. Clean sheet. Clean sheet ada. Apa? Nirbobol. Ada nirbobol. Iya, nirbobol ada. Bol lagi. Jangan sampai ke situ lagi. Bola. Bol. Tapi ngeri juga kalau nirbool ya. Udah punya gol. Tapi ada dulu, ada, Cing. Ada. Ini Ada. beneran, ini nggak bercanda, Cing. Iya, ada orang. Temanku SD namanya ada kan Dwi. Iya. Nah, dia tuh punya tetangga anak kecil gitu. Bukan, tapi nggak bisa lewat situ, Cing. Nggak ada anusnya. Iya. Bukan, Tidak ada nggak tahu, lubang anus. mungkin nggak ada ya, tapi dianya lewat sini akhirnya. Gitu. Gini lubang. Dibikinin lubang. Bener, emang ada, Ada, ya? ada. Berarti ya kan? Ada. Lagi ada Nirbool. istilahnya, Ben. Rebound. Rebound juga nggak ada, bola pantul mungkin ya. Pantul. Terus Striker penyerang. striker ada, penyerang, Back. back ada. Back juga. Back Kenapa? juga sekarang. Enak Tinggal banget ya? BEK. Enak banget. Kayak gol berarti ya? Gol jadi gol. Iya. Tapi kan ada bahasa Indonesianya. Iya. Striker penyerang. Poros halang. Bukan. Midfielder. Oh, itu artinya midfielder. Poros halang. Tak kira. Apa? Tak kira apa? Oh. Akun Twitter Poros halang. Iya. aku tahu. Poros halang itu salah satu posisi di bola. Oh. MF. Tapi berarti itu turunannya gelandang tengah, turunannya gelandang. Iya, coba poros halang dah. Poros halang apaan? Soalnya Diving juga tuh. Diving pura-pura. Mungkin nanti paling dekat simulasi. Karena di bahasa Inggris namanya simulation bisa. Diving itu persamanya simulation. Hah? Kayak he is doing simulation, kayak dia diving itu di persamaannya di Inggris komentator sering bilang simulation. Dia melakukan simulation gitu. Poros halang menurut saya adalah pemain sepak bola yang posisinya di tengah-tengah antara gelandang kanan dan gelandang kiri. Oh iya, turunannya Gelandang tengah. Playmaker ya ini ya? Belum tentu ya? Belum tentu. Belum tentu playmaker. Belum tentu karena di bola itu gelandang sekarang udah macamnya banyak banget. Ada di playing playmaker tuh kayak Pirlo. Gelandang bertahan tapi tugasnya nyerang. Hah? Iya kan? Iya. Nggak, kalau dulu gelandang pertama tugasnya ngerebut ini, Iya. tapi ini di playing playmaker tugasnya nyerang dengan cara ngatur bolanya mau diarahin kemana. Itu namanya di playing Ini playmaker. kayaknya Sergio Busquets deh. Sergio Busquets dari Gennaro Gattuso ini poros halang nih, Ben. Ya, Busquets, bisa. Gennaro Gattuso. Tapi Busquets sama Gennaro Gattuso tuh agak beda dikit. Gennaro tuh beneran tugas kotor. Busquets tuh kayak masih bisa Tugas kotor itu maksudnya? yang Galak lah. ngerebut doang, beneran ini langsung serahin kemana. Nah, Busquets tuh kadang bisa kayak ngatur-ngatur dikit lah, nanti mau di mana. Kalau Gennaro Gattuso kayaknya abis ngerebut kayak kasih yang terdekat langsung gitu dah. Casemiro sekarang lebih modern lagi itu, lebih yang beneran bisa sampai depan gawang. Casemiro siapa? Pemain Brasil kemarin, pemain MU pindah ke MU. Gattuso gue tahu. Ya. Juventus. Bukan. Milan. AC Milan. AC Milan. Gattuso. Sekarang jadi pelatih. Belati mana ya? Veron apa ya? Lazio apa ya? Lazio kayak. Veron, bukan. kalau Veron? Poros halang bukan? Veron Bertahan. Playmaker. bukan, dia nyerang juga. Mungkin hampir kayak di playing playmaker mungkin ya. Roberto Carlos. Kiri. Bek kiri. Bek kiri. Bek kiri, bek sayap kiri kalau mungkin kan. Bek kiri. Emang taunya di mana dulu? Kayaknya dia ke depan-depan mulu. Itu mah main PS itu mah Cing udah. Si Roberto Carlos kalau Iya, bek kiri kan bisa ke depan, Cing. Oh, tapi ini bilang ada libero juga, Ben. Siapa? Ini poros halang. Libero juga ya.
gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, libero itu kadang juga agak kalau dengan ini makin diperdebatkan lagi. Libero kan back terakhir. Back yang paling terakhir. Paling Lothar belakang. Matthäus. Iya, Kalau kadang DMF. Back murni. back murni. Tapi ada juga back yang malah sering bantuin motong serangan pertama. Itu back apa? Libero juga. Nggak tahu libero sama sweeper stopper tuh sama atau enggak ya, nggak tahu. Nah, ada lagi tuh sweeper, Iya. stopper. Sekarang makin ini rumit lagi turunannya, kayak kan back Banyak spesialisasi. Iya. Gitu. Ada lagi box to box tuh kayak Frank Lampard. Box to box. Gelandang box to box. Artinya bawa mobil box. Bukan. Apa? Mungkin karena apa ya, kotak ke kotak mungkin ya, tapi kayaknya kayak sebenarnya dia tuh bisa nyerang, bisa bertahan juga. Tapi bertahannya tuh kayak dia yang nutup pertamanya gitu, Cing, kayaknya. Tapi dia bisa nyerang sampai depan. Lampard kan sering Emang ada nggak boleh? spesialisasi, dia akan lebih sering melakukan itu gitu loh. Oh. Yang kayak Gundogan. Nah, kayak Gundogan itu tuh kayak dia Gundogan dia. Gundogan. Oh, oke, oke. Kovacic. Kovacic gue nggak tahu. Modric juga tuh, Modric. Iya, Modric kan box to box. Modric itu box to box. Box to box. Kemana aja ada. Mana aja ada. Kok kemana aja ada? Modric kan di mana aja kemarin ada. Iya. Maksudnya di belakang juga ada dia. Nah, mungkin seperti itu, Cing. Jadi kayak tugasnya itu nggak spesifik nyerang, nggak spesifik bertahan, tapi ketika ada bola lepas tuh yang pertama kali nahan tuh dia. Pertama kali mau menutup pergerakan tuh dia gitu loh mungkin. Box to box baru lagi. Man to man marking gue udah tahu tuh. Ada istilahnya man to man marking. Terus tiki taka. Itu apa? Tiki taka yang ya pokoknya itu munculnya dari Pep kan, Guardiola. Yang pokoknya dari kaki ke kaki. Iya kan gitu. main bola, kalau main basket baru dari tangan ke Tangan ke tangan. tangan. Iya. Box to box, libero, apalagi ya? Diving udah tahu, tapi tidak ada lagi sinonimnya. Sinonimnya. Dribbling mah, menggiring bola. Udah ada. Apalagi hat trick. Istilah bola, dribbling, shooting. Penalti juga. Kenapa penalti. 12 pas? Karena 12 dari itu bukan sih? 12 meter. Dari gawang. Bukan 12 meter, 12 yard. Oh, 12 yard dari 12 garis yard. gawang atau dari mana? Dari garis gawang. Bukan dari garis tengah. Bukan dari jauh banget. Iya kan orang nanya. Coba 12 pas itu dari mana? Apa 12 langkah ya? Gue tuh jadi kepikiran deh waktu awal-awal bikin sepak bola ini. Maksudnya ada orang yang mikir kita mau main dan butuh lapangan segede gitu bisa ya? Atau dulu mungkin nggak dipikirin segede gitu mungkin ya. Penyempurnaan mungkin ya, Ci. Iya. Kan kadang katanya kan ada simpang siur dari Cina atau dari Inggris. Inggris. Kan? Tapi waktu itu Cina kayaknya dijajah Inggris mungkin ya. Enggak dong. Emang enggak? Enggak. Cuman Hong Kongnya doang yang ke Inggris. Atau dijelajahi orang Inggris terus balik Mungkin. di bawah. Iya. Mesti menjawab dengan setelah 12 pas, tendangan penalti. Kenapa 12? 12 kaki. 12 kaki. Enggak 12 kaki. 12 langkah. Ribet Mana dia dong. tulisannya? Jadi jarak 12 kaki dari gawang. Oh, tak kira tadi 12 kaki bercanda yang nendang 12 kaki. Ternyata 12 kaki ini ya. 12 kaki. Langkah. 12 kaki itu bukan panjangnya kaki. Biasanya Ada ukurannya ya. Hah? Ada kaki. sekali langkah itu 1 kaki. Enggak, maksudnya ada ukuran pastinya berapa sentimeter kayaknya. 12 satu kaki itu 30 cm-an. Coba deh 1 feet itu berapa? Ya makanya nggak asal terus dia gini wasitnya Iya. gitu. Walaupun memang kalau 11 meteran. 11 meter. Iya. berarti hampir lebih dari 1 meter 1 kaki. Kurang dong. 12 yard, 12 pas berarti 11 meter. 11 meter. 12 yard, 11 meter. Ini alasan titik penalti berjarak 11 meter. Alasannya apa? Coba. Ngapa dia pakai alasannya? Iya, mana tuh? Nih, Karena biar adil mungkin ya. karena pemainnya 11. Oh iya ya, bener ya. Tapi kenapa jadi 12? Nggak dibilang 11 aja. 11 pas gitu. Nah, itu. Lantas mengapa itu duluan? Lantas mengapa Di bawah. tendangan penalti harus spesifik 12 yard? Tuh, 12 yard di sini. Iya. Kalau 12 kaki nggak 11 meter, 12 kaki itu 3,6. Menghormati supporter.
pemain ke-12 kan Super TB. Nah, itu jadi detik. Lanjut di Pada awalnya 12 yard atau 11 meter tuh. 1 yard emang sekitar 90-an. 90 sentian 1 yard itu. Alat ukur bernama Gunter Chain milik Edmund Gunter yang menjadi patokan jarak dari tendangan penalti. Gunter Chain sendiri sebuah alat ukur berupa rantai yang panjangnya 22 yard atau 20,1 meter. Oh. masih umum dipakai, tapi nggak ngasih alasan. Nggak ngasih alasannya. Kenapa harus di situ gitu? ya? Dulu malah penalti ditendang dari garis tengah kan Ben? Di bawah dulu kan, kiper boleh maju sampai luar kotak penalti. Itu Hah? Iya dulu, nggak begini, awal penalti tuh bolanya di bawah dulu, kiper boleh maju. iya, itu antara emang dari dulu atau permainan Amerika ya? Soalnya Amerika Di bawah tuh dulu gimana sih maksudnya? dari garis tengah digiring. Digiring dulu. Tapi kipernya nggak boleh maju dulu sampai di mana nanti ketika di titik mana pemainnya bawa bola, kipernya boleh maju, boleh nutup gitu. Oh. Nah, penalti sekarang juga boleh kan dioper? Iya, yang bukan adu penalti ya. Yang bukan adu penalti ya. Kalau adu penalti lucu banget. Sih. Iya. Kalau yang penalti biasa, itu sebenarnya tendangan bebas ya. Heeh. Sebenarnya tendangan bebas yang tidak boleh dihalangi. Hmm, Jadi dia ngoper ke temennya boleh kan? boleh. Banyak tuh di ininya. Pernah. Messi pernah tuh. Messi pernah? Pernah Dia ngoper? ngoper, tapi nggak tahu gol apa enggak akhirnya. Tapi ya aneh banget sih mainnya ngoper buat senang-senang aja kayaknya. Malah yang kemudian MLS Ben. Iya kan, makanya itu kan Amerika tuh sering bikin-bikin gitu, Cing, kayak football nggak mau disebut football, maunya soccer. Iya. Si penalti yang berbeda. Sama sistem poin juga mereka nggak mau pakai 3 poin kayak gitu dulu. Nah itu tuh. Ini dari jauh nih. Gini tuh, di bawah gini. Emang negara ini ya, tuh. Ngapain tuh? Tuh, jadi gol dari garis tengah. Oh gitu. Biar apa sih? Amerika tuh. Emang mereka harus beda-beda. Malah 32 meter nggak dari garis tengah juga, bikin titik lagi. Ah, ngeribetin Amerika emang. Apa Iya, kita tadi ngomongin apa sih? Jogja. Nggak sampai bola gara-gara apa ya? Banyak lah istilah-istilah hat-trick, Oh. istilah-istilah bola tuh awalnya Bukan full rider ya? bukan rider. Jogja ngomongin Sultan. Sultan, kenapa jadi hat-trick? Ini apa nih? Pohon beringin Ben. Enggak, Pohon kenapa beringin. tiba-tiba ngasih usulan pohon Pohon beringin? beringin. Kita lagi nyari asal usul. Dia Kenapa tahu langsung di... pohon beringin. Karena di depan keraton ini ada pohon beringin. Iya, yang sekarang sudah dipagerin. Gak boleh lewat. Nggak boleh masuk. Yang Nggak ban... boleh lewat, kem- itu kayak tutup mata. Iya, kemarin kayaknya aku barusan lewat itu pagar udah dipagerin, kayaknya udah nggak ada yang alun-alun utara. Yang alun-alun kidul masih boleh. Ada dua-duanya ada pohon beringin. Iya kayaknya. Kan dua kan beringin kembar kan. Katanya kalau kita ditutup matanya, Oh, yang sering dilewatin Yang alun-alun dilewatin. kidul. Yang kidul masih boleh nggak ya Oh, kemarin? kidul ini kidul nih. Iya. yang ada dua, kalau kita dari jarak berapa meter terus ditutup matanya, kita nggak bakal bisa lewat tengahnya. Heeh. Itu. Heeh. Itu bukan Apalagi- sih? Iya, Pernah apalagi nyoba apa? Pernah nyoba gak? Pernah tapi susah banget. Nggak akan bisa lewat tengah ini. Iya, soalnya dari Wates waktu itu aku. Kejauhan, Ben. Kejauhan ya. Iya, Tapi kan kalau naik bis tetap bisa. betul. Iya, turun Tapi di ditutup Manggarai. matanya. Enggak turun di Manggarai. Enggak, tapi tetap ditutup matanya. Tutup itu. Tapi Iya, gua tapi pernah- aku gua pernah pernah. Cingamnya pernah. Pernah dan nggak bisa. Tapi jaraknya dari yang seberapa? Nah, itu jaraknya Nggak agak- jauh banget kan? nggak jauh Makanya, banget. makanya kalau dimasuk akalin bisa nih Bisa, gitu. iya. Ternyata enggak. Gue nggak bisa. Ternyata melenceng. Gue melenceng. Konon katanya apa pas kita jalan itu pohon beringinnya geser. Konon katanya Nya. sakitnya karena di. Terus yang kuburan, yang apa? Naik tangga, dihitung turunnya naiknya beda. Beda, itu Iya. apa tuh? Apa Ben namanya? Nggak tahu. Imogiri ya? Imogiri. Makanya aku nggak tahu Jogja kenapa juga bisa itu? kayak gitu ya. Iya. Jogja. Jogja. Makam. Apa namanya ya? Bukan di kotanya tapi kayaknya. Iya. Imogiri mah di tempat mukti. Iya. Dekat-dekat tempat mukti. Apa namanya tangganya ya? Tangganya ada tuh. Tangga makam Imogiri coba. Tapi Tangganya. masa kayak gitu nggak bisa dihitung beneran ya? Ya katanya. Tapi Banyak kalau gue nggak direkam nyoba, kan mungkin ini ya. tahuan seberapa Sultan tuh. Agung, makam Sultan Agung. Iya, makam raja-raja. Raja-raja di situ. Raja-raja Tangga Mataram. aja langsung tangga.
tangga Imogiri. Hah? Terpecahkan nih itu ternyata segini jumlah anak tangga. Berapa? 409. Masa kurang 498. Oh tinggi banget ya. Nah ini belum pernah ke situ aku Cing. Gue pernah sampai atas. Pernah. Tapi ngitung enggak ya? Nggak ngitung. 59. 500 buah anak tangga kurang 2. 498. Terpecahkan kalian. Tapi itu wah mungkin karena banyak berarti ya, Iya, bukan karena gara-gara Orang capek ngitungnya nggak. Miss. Cuman salah ngitung doang. Itu udah bisa direkam sekarang. dulu juga bisa sih bener. Pakai apa rekamnya? Enggak, maksudnya ya zaman belum ada sosmed, belum ada yang kamera digital, makanya kamera biasa gitu. Biasa direkam. Cekrek. Berapa kali ya? Lebih repot daripada ngitung. Ngitung, iya. Mending ngitung. 498, 500 kurang 2 tangga katanya. Kurang 2 tangga. 498. Tinggi Tapi banget, dihitung dari mananya masih di perdebatan tuh. makanya. Kalau dari Wates ya mungkin bisa nambah lah. Bisa dari Wates tuh naik tangganya berapa kali, tapi nggak ditutup matanya kan. Apa nih, mau buka video orang naik tangga? Enggak, mau ngapain nih? Tiba-tiba pohon beringin dia Pohon dikasih, beringin kita dikasih. bingung mau ngapain. Apa? Diri. Oh, tangga Imogiri kan udah. Tadi bener. Ya udahlah kalau begitulah. Kita sudahi saja. Udah 1 jam ya? Udah. Wah, nggak kerasa terus ya dari tadi. 60 menit 60 rasanya menit. ya. Oke lah, Benny terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin. Sehat selalu Benny. Sehat selalu terus juga Cing Abdel. Iya, Habis ini mau liburan iya betul. ke mana Cing? Ke Singapura. Ke Singapura. Tapi udah pulang nih gue. Kalau pas ini tayang. Belum. Berarti Belum. Hah? Ini tayang tanggal 2. Oh ini tanggal 2 besok. Ini Bro. udah, yang ini udah. oh Yang iya ini weekend udah, udah tayang. iya. Ini udah ya. Berarti hitungannya Cing Abdel nggak liburan Udah pulang liburan. di video ini. Di video ini udah pulang liburan. Padahal besok Besok. liburannya. Berarti penonton nggak perlu ngucapin selamat liburan Gak usah. Karena gue udah balik. karena udah balik Udah balik dari liburan ya di Singapura. Tapi berangkatnya besok. Besok. Tapi sekarang udah enggak. sekarang udah nggak. Udah enggak. Sekarang Tapi nih udah nggak. udah enggak liburan tapi gue berangkat besok. Tapi pas ngomong ini Cing Abdel Belum liburan. Tapi Ta- sekarang Udah liburan Cing Abdel. udah enggak. Jadi nggak usah ngucapin. Karena gue udah enggak liburan. Udah nggak liburan, orang udah pulang. Ya, padahal gue besok berangkatnya. Padahal besok berangkatnya. Itulah teori relativitas Waktu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di Ho Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.